Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah teman-teman di sini yang baru pertama kali pakai iPOS 5 dan bingung dari mana memulainya? Mungkin teman-teman takut salah setting dan malah membuat pencatatan transaksinya menjadi kacau. Jangan khawatir, kali ini saya akan membahas 3 langkah awal yang harus dilakukan sebelum teman-teman memulai memakai program kasir iPOS 5 ini. Apa saja 3 langkah tersebut? Silahkan simak video berikut ini sampai selesai. Trigonal Tutorial. Oke, untuk langkah yang pertama, teman-teman di sini harus mengisikan daftar itemnya ya. Untuk mengisi daftar item, teman-teman bisa ke menu master data, kemudian daftar item. Nah, untuk membuat item baru, di sini di bagian bawah sini ada klik tambah ya, ada icon tambah, kemudian item baru. Ini bisa diklik. Nah, kemudian kita pilih di sini untuk tipe itemnya itu dia ada barang, jasa, rakitan, non inventory atau biaya. Pada umumnya di sini mungkin yang akan saya contohkan itu item barang ya, karena mayoritas atau kebanyakan yang dijual itu item berupa barang. Oke, di sini langsung saja kita masukkan untuk kode itemnya. Untuk kode item ini dia bisa angka atau bisa juga huruf atau bisa juga gabungan daripada huruf dan angka. Seperti itu. Misal di sini saya contohkan kode itemnya itu A0001. Oke, untuk nama itemnya di sini bisa disesuaikan ya. Misal di sini saya ingin menginput item air mineral botol ya misalnya. Untuk jenisnya di sini karena sudah ada yaitu minuman, maka kita bisa pilih minuman. Namun jika misalnya nanti pada saat teman-teman menginput kode item baru kemudian untuk jenisnya tidak ada, maka teman-teman bisa mengklik tombol tambah ini ya. Klik. Nah, kemudian teman-teman klik baru. Nah, di sini untuk kodenya bisa disesuaikan sesuai dengan yang ada di sini. Dan misalnya di sini mainan ya. Kalau mainan biasanya biar bisa untuk MNA ataupun dan lainnya itu bisa disesuaikan saja. Untuk keterangannya nanti bisa ditulis di sini mainan. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk mereknya di sini juga sudah ada untuk defaultnya ya, default daripada bawaan daripada programnya. Di sini misalnya untuk mereknya saya input Nestle. Dan jika memang tidak ada, teman-teman bisa klik tombol tambah ini, kemudian buat baru, lalu di sini bisa disesuaikan ya. Seperti menginput jenis tadi. Untuk raknya di sini bisa disesuaikan. Jika ingin diinput maka bisa diinput. Jika ingin dikosongkan maka boleh dikosongkan seperti itu. Di sini untuk HPP sistemnya Vivo, untuk pajaknya kita nolkan saja, untuk keterangannya tidak perlu diisi. Nah, selanjutnya kita ke bagian satuan dan harga jual. Untuk satuan dan harga jual ini saya setting harga jualnya hanya berdasarkan satu harga saja ya, karena ini sebagai contoh. Kita pilih untuk satuannya yaitu satuan dasarnya piece. Harga pokoknya kita bisa input, misal di sini 2000. Nah, kemudian untuk harga jualnya dia bisa diinput secara persentase dari kenaikan harga pokoknya atau bisa juga diinput dari nominal untuk harga jualnya. Seperti itu. Kayak di sini saya coba masukkan berdasarkan persen ya. Di sini misal saya masukkan 20%. Nah, kemudian di sini sudah otomatis terinput untuk harga jualnya yaitu 2400. Tetapi jika memang yang ingin kita setting adalah harga jualnya berdasarkan nominal, maka di sini nominalnya bisa kita ubah ya. Misalnya untuk harganya itu 5000. Nah, jika sudah diinput, nantinya pada kolom persentase dia juga akan otomatis terinput untuk persentase daripada harga jual tersebut. Gitu. Oke, jika sudah, kita bisa simpan. Selesai. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu kita input daftar supplier. Untuk daftar supplier ini dia ada di menu master data, kemudian daftar supplier, lalu kita klik tambah. Ya. Untuk kodenya di sini bisa disesuaikan, namun jika ingin disetting sebagai auto, maka bisa saja di sini kita setting sebagai auto. Lalu kita masukkan untuk nama suppliernya, misalnya di sini supplier A, kemudian untuk alamatnya Jalan Manggis, kota misalnya Bandung. Nah, jika sudah, yang lain-lainnya ini opsional ya, boleh diisi, boleh juga tidak. Seperti itu. Jika sudah, bisa kita klik simpan. Oke, no. Langkah selanjutnya yang kita input adalah daftar pelanggan. Sama ya, daftar pelanggan dia ada di menu master data, kemudian daftar pelanggan, kita buat
tambah. Untuk kodenya bisa disesuaikan seperti penginputan daftar supplier tadi. Jika ingin auto, maka bisa diketik di sini auto. Lalu untuk namanya, misalnya di sini pelanggan A misalnya. Untuk alamatnya di sini opsional, boleh diisi boleh tidak. Di sini saya isikan Jalan Mangga. Nah, kemudian yang harus diisi di sini pada saat menginput data pelanggan yaitu grup pelanggan. Dan jika memang pelanggan tersebut adalah general atau umum, maka bisa dipilih sebagai grup pelanggannya sebagai general saja. Seperti itu. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Oke, baik. Itu untuk langkah awal pada saat teman-teman menggunakan program EPOS 5. Ya, selanjutnya kita memasuki langkah yang kedua, yaitu menginput saldo awal dari item yang sudah kita input ini. Untuk caranya, teman-teman bisa klik menu persediaan, kemudian saldo awal item. Nah, di sini kolom kode item ini bisa kita panggil itemnya ya. Tadi yang sudah kita buat, contohnya itu air mineral botol. Nah, ini misalnya untuk stok saat ini yang ada di toko kita tuh ada sebanyak 20 piece. Kemudian jika ingin menambahkan item selanjutnya, maka bisa klik baris kedua pada kolom kode item. Misalnya di sini saya panggil item mie. Sini kita klik mie goreng rendang, dan untuk jumlahnya yang saat ini ada di toko misalnya 30. Nah, jika sudah nanti otomatis totalnya akan terinput ya. Dan juga untuk subtotalnya semuanya nanti akan terinput di sini. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik simpan. Nanti otomatis saldo awal yang sudah kita input di sini akan terinput juga di daftar item sini. Nah, ini tinggal saya coba klik refresh. Nah, sudah otomatis stoknya itu bertambah ya, gitu. Itu untuk langkah yang kedua. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu teman-teman harus menginput saldo awal hutang, saldo awal piutang, dan saldo awal perkiraan. Oke, yang pertama kita menginput saldo awal hutang dulu ya. Oke, untuk saldo awal hutang ini berfungsi untuk mencatat hutang kita ke supplier. Seperti itu ya. Oke, kita bisa input di sini untuk suppliernya, misalnya supplier A. Nah, kemudian nomor transaksinya di sini bisa diisikan. Untuk contohnya saya coba isikan misalnya di sini 00001. Nah, di sini untuk tanggal hutangnya itu misalnya di tanggal 11. Kemudian untuk jatuh temponya misalnya di sini 2 minggu ya. Tanggal 25. Nah, untuk kode akunnya di sini bisa diisikan untuk defaultnya itu atau umumnya itu hutang usaha. Kemudian kita bisa isikan juga jumlahnya. Misalnya di sini 1 juta. Kemudian jika ingin menginputkan hutang lainnya, maka bisa diklik saja di nomor transaksi di baris nomor 2. Kemudian jika sudah, kita bisa klik simpan. Oke, kemudian selanjutnya menginput saldo awal piutang dari menu akuntansi, kemudian saldo awal piutang. Oke, kita input pelanggan yang mempunyai hutang di kita. Kita input pelanggannya, kemudian kita masukkan nomor transaksinya. Misal di sini 00001. Untuk tanggalnya, misalnya di sini tanggal 15. Nah, untuk jatuh temponya di sini 1 minggu ya. Misal di sini tanggal 22. Untuk kode akunnya defaultnya atau umumnya itu dia piutang usaha. Kita masukkan di sini untuk nominalnya, misalnya untuk nominalnya 500.000. Kemudian jika sudah bisa kita simpan. Oke, langkah yang selanjutnya itu kita menginput saldo awal perkiraan. Sebelumnya jika teman-teman sudah menginput saldo awal item, saldo awal hutang, dan saldo awal piutang, maka pada saldo awal ini akan otomatis terinput. Oke, untuk saldo awal perkiraan ini difungsikan sebagai neraca awal. Misalnya di sini saya inputkan uang kas kecilnya atau kas lacinya 1 juta, kemudian untuk bank BCA-nya 2 juta. Dan jika ada bank-bank lain yang ingin diisikan atau akun-akun lain yang ingin diisikan, maka bisa diisikan. Tetapi jika tidak ada, maka bisa dikosongkan. Karena total aktiva dengan kewajiban dan modal ini harus sama, maka teman-teman harus menyeimbangkan total antara aktiva dengan kewajiban dan modal ini supaya balance. Untuk caranya, di sini ada aktiva.
Kemudian ada kewajiban dan modal. Jika memang pada bagian kewajiban dan modal ini ada yang teman-teman harus isi, maka bisa diisikan. Maka jika tidak, teman-teman bisa mengisinya di bagian modal. Untuk pengisian modal ini diisikan selisih daripada kewajiban modal dengan aktivanya. Di sini untuk total aktivanya yaitu 3.585.000. Kemudian di sini untuk total kewajiban dan modalnya ini baru 1 juta ya. Kemudian bisa kita sesuaikan untuk kurangnya yaitu 2.585.000. Oke. Jika total aktiva dengan total kewajiban dan modal ini sudah sama atau sudah sesuai, maka teman-teman bisa menyimpan saldo awal perkiraannya. Jika sudah disimpan, maka program sudah bisa digunakan. Nah, begitu ya teman-teman. Mudah kan? Kalau ada yang masih belum paham dan belum jelas, tenang aja. Teman-teman bisa tanya ke tim support Trigonal Software. Kontaknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.